Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam di Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Aceh Darussalam, yang diampu oleh Dr. Haja Ilmiati MAG. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu, yang pertama yaitu Monika Halizawati, NIM 118109227762, kemudian Nadia Agnes Febrianti, NIM 118109235523, lalu ada Nurul Jannah, NIM 118109236637. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan mengenai Islam di Kerajaan Samudra Pasai yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Monika Halizawati. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu atau dijuluki sebagai Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan sekitar tahun 1267 Masehi. Raja pertama bernama Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik Az-Zahir. Nah, Sultan Malik Az-Zahir merupakan anak atau keturunan dari Sultan Malik As-Saleh yang menjadi raja kedua setelah Sultan Malik As-Saleh di Kerajaan Samudra Pasai. Nah, berikut merupakan gambar dari peta wilayah Kerajaan Samudra Pasai. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lek Sumawe, Aceh Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Nah, berdasarkan lokasi Samudra Pasai tersebut, maka dapat dilihat bahwasannya Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka maka menunjukkan posisi yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional yang dilewati oleh kapal-kapal atau pedagang-pedagang yang akan berlayar ke Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai juga dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, karena kerajaan ini merupakan hasil proses Islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7 Masehi. Jadi, melalui jalur perdagangan, Islam berkembang dengan pesat di Kerajaan Samudra Pasai dan menjadikan Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Baik, selanjutnya yaitu mengenai Islam di Kesultanan Malaka yang akan dibahas oleh Nadia Agnes Febrianti. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Agnes Febrianti akan melanjutkan. Kesultanan Malaka, Selat Malaka digunakan bagi perdagangan internasional melalui laut yang menghubungkan Laut Merah dan Cina. Kerajaan Malaka didirikan oleh Raja Pareswara atau Raja Maged Iskandar Syekh dalam tahun 1400. Berikut wilayah Kesultanan Malaka. Malaka menjadi muara arus perdagangan Islam dari barat, dan Malaka menjadi titik pertemuan dua dunia Islam, yaitu dari timur dan barat. Selain muncul sebagai bandar perdagangan internasional, Malaka juga berperan sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Baik, terima kasih kepada Nadia Agnes Febrianti atas penjelasannya. Kita lanjutkan yaitu mengenai Islam di Kesultanan Aceh Darussalam yang akan dijelaskan oleh Nurul Jannah. Kepada Nurul Jannah dipersilakan. Baiklah, saya Nurul Jannah akan menjelaskan Islam di Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam.
Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-15 pada tahun 1496 Masehi. Pendirinya adalah Ali Mugayat Syah. Ali Mugayat Syah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyad Syah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1568. Berikut adalah peta Kesultanan Aceh Darussalam. Sejarah mencatat bahwa pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dapat digambarkan sebagai era di mana masyarakatnya sudah sadar dan paham akan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan. Maka dari itu, berkembangnya kerajaan Aceh ini dikatakan bahwa ilmu pengetahuan sudah tumbuh dengan sangat pesat. Baik, terima kasih kepada Nurul Jannah atas penjelasannya. Sejarah perkembangan Islam di Nusantara bermula dari dunia dengan terutama pengislaman di kota-kota pelabuhan. Terbentuknya masyarakat Muslim di suatu tempat adalah melalui proses yang panjang. Dimulai dari terbentuknya pribadi-pribadi Muslim sebagai hasil dari upaya para dai, masyarakat Muslim tersebut selanjutnya menumbuhkan kerajaan Islam seperti Pasai, Sultanan Malaka, dan Aceh Darussalam. Alhamdulillah, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.